Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu dalam rangka memperdalam ilmu agama kita, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian lalu kita telah membahas tema yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi keimanan atau keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang kaum musyrikin Arab, kaum musyrikin yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib dan lain sebagainya. Ya, mereka ini bagaimana keimanan mereka ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan mereka. Maka ini penting untuk membahas permasalahan ini untuk kita bisa mengetahui bagaimana seorang muslim itu keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Ya. Kita mengulang sedikit tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu kita meyakini dengan 3 macam tauhid. Pertama adalah tauhid rububiyah, di mana kita meyakini bahwa Allah lah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Dialah yang menciptakan alam semesta ini, dunia, langit dan pohon-pohon, makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, dan Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan bahaya, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memudahkan segala urusan kita. Semua ini Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Itu iman kita dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah yang kita kenal dengan Al-Asma Al-Husna atau Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sangat indah, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Al-Malik, Allah lah Raja, Al-Quddus, Allah yang Maha Suci, ya, dan lain sebagainya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sangat indah, sifat-sifat yang sangat mulia sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang, rahmat. Allah kadang marah, murka kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya dan justru malah bermaksiat kepadanya. Dan juga sifat-sifat Allah yang lainnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an dan ditetapkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya, maka kita mengimani itu semuanya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita meyakini dalam keimanan kita kepada Allah bahwa semua bentuk ibadah ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Peribadatan kita, penyembahan kita, penghambaan ini hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maka inilah keimanan kita seorang muslim dan muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup 3 hal ini dan tidak boleh dipisah-pisah. Artinya gini, ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, maka kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur rezeki kita, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengatur seluruh yang ada di dunia ini. Maka itu kita harus yakini. Maka seluruh ibadah juga demikian. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, ya saya hanya meyakini bahwa Allah adalah pencipta.
namun dia tidak mau beribadah kepada Allah, atau justru dia malah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini keimanan yang cacat, keimanan yang salah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga hal tadi, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid ibadah uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah, semuanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini harus terkumpul dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada pembahasan yang kedua ini di kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitab was Sunnah, penulis membawakan penjelasan bahwa bayan annal iqrara bihadzal tauhid wahdahu la yunji minal azab. Penjelasan bahwa keimanan atau meyakini dengan tauhid rububiyah saja itu tidak bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Bahkan tidak bisa dikatakan sebagai orang mukmin yang sempurna, orang yang hanya meyakini Allah adalah sebagai Allah sebagai penciptanya saja atau pemberi rezeki saja. Itu tidak cukup. Tapi dia harus mengumpulkan tiga unsur tauhid tadi. Tiga unsur keimanan dia kepada Allah, yaitu tauhid rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, dan juga meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, dan juga dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis mengatakan bahwa inna tauhid ar-rububiyah huwa ahadu anwa'i tauhid tsalatsah kama taqaddam. Tauhid rububiyah ini hanyalah satu di antara tiga macam tauhid yang telah kita sebutkan tadi. Walidha, oleh karena itu, fa innahu la yasihhu imanu ahadin wa la yatahaqqaqu tauhiduhu illa idza wahhadallaha fi rububiyyatihi. Oleh karena itu, tidak sah keimanan seseorang dan tidak sempurna tauhid seseorang kecuali apabila dia mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Yakni dia meyakini hanyalah Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki kepadanya. Allah lah satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bahaya. Dan lain sebagainya berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tauhid ini, rububiyah ini, laisa huwal ghayah, bukan tujuan utama min bi'tsatir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Bukan tujuan utama diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wala yunji wahdahu min azabillahi ma lam ya'til 'abdu bilazimihi tauhidil uluhiyah. Dan ini tidak bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya belum cukup kalau sekedar hanya meyakini Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai pemberi rezeki kepadanya, ini belum cukup. Harus disempurnakan dengan kelaziman atau konsekuensi dari keimanan itu, yaitu tauhid uluhiyah. Dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Hanya dia saja Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah. Maka tadi ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus sempurna dalam ibadah kita. Inilah yang membedakan antara orang muslim dengan orang musyrik. Nah, ini berkaitan dengan judul kita, yaitu keimanan orang-orang musyrik Quraisy. Mereka mengimani tentang rububiyah itu. Dia mengimani tentang rububiyah. Dia iman. Dia kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit? Dia mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Dia mengatakan Allah. Siapa yang bisa mengabulkan doa permintaan Anda? Dia mengatakan Allah. Tapi giliran suruh ibadah hanya kepada Allah, suruh meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah, dia enggak mau. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tahu Allah itu adalah pencipta alam semesta. Tapi mereka enggak mau mentauhidkan Allah. Tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Mereka masih percaya kepada Lata, Uzza, Hubal, kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita bahas pada kesempatan pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keimanan orang-orang musyrik ini. Dalam surat Yusuf ayat ke-106. Surat Yusuf ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka dalam keadaan
menyekutukan Allah. Jadi mereka kebanyakan mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Artinya ada sebagian keimanan mereka ada benarnya. Yaitu tadi apa? Meyakini Allah itu adalah pencipta. Allah adalah pemberi rizki. Allah yang mengatur alam semesta ini, mengatur langit, bumi, matahari, bintang-bintang dan lain sebagainya. Nah, mereka meyakini itu, tapi mereka melakukan kesyirikan. Dalam hal apa? Ibadah. Dalam masalah tauhid, ibadah enggak mau mempercayai. Maka seorang muslim jangan meniru orang-orang kaum musyrikin tersebut. Maka penulis mengatakan, maksud ayat ini adalah kebanyakan mereka ini mengimani bahwa Allah itu adalah Rabb. Allah adalah pengatur, pemilik, penguasa alam semesta. Khaliqan wa raziqan wa mudabbira. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang bisa memberikan rizki, Allah lah yang mengatur alam semesta. Ya, semua tauhid rububiyah kaum musyrikin meyakini hal itu. Tetapi mereka musyrikuna ma'ahu fi ibadatihi ghairahu minal awthani wal asnam allati la tadurru wa la tanfa' wa la tu'ti wa la tamna'. Akan tetapi dalam masalah ibadah mereka menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada tuhan-tuhan lain, berhala-berhala lain, patung-patung yang mereka sembah, yang sebenarnya patung itu tidak bisa memberikan bahaya, tidak pula bisa memberikan manfaat, dan tidak bisa memberikan apa-apa sebenarnya, dan juga tidak bisa mencegah dari sesuatu bahaya yang menimpa mereka. Mereka tahu itu, mereka tahu bahwa yang bisa memberikan rezeki itu siapa? Allah. Tapi meskipun demikian mereka ngalap berkah, minta kepada Tuhan-Tuhan sembahan-sembahan mereka. Ada Lata, Uzza, Manah, ada Hubal, ada Tuhan-Tuhan lainnya, patung-patung yang mereka buat sendiri. Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjelaskan tentang kondisi orang-orang musyrik tersebut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, min imanihim idza qila lahum man khalaqas sama' wa man khalaqal ard wa man khalaqal jibal qalu Allah wa hum musyrikun. Jadi orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy dari bangsa Arab ini, mereka kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan gunung-gunung yang ada ini? Maka mereka mengatakan Allah, Allah yang menciptakan. Tapi meskipun demikian mereka malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kesyirikan mereka dan bentuk sebagian keimanan mereka. Jadi keimanan ini, keyakinan mereka bahwa Allah itu pencipta alam semesta, pencipta matahari, langit, bulan dan gunung-gunung ini enggak bermanfaat bagi mereka. Mereka tetap dianggap sebagai orang-orang musyrikin, dan bahkan Rasulullah SAW berperang melawan mereka. Dan mereka juga kekal di dalam neraka ketika mereka meninggal dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah rahimahullahu taala juga mengatakan, tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah fadzalika imanuhum billah wa hum ya'buduna ghairahu. Ketika Anda bertanya kepada kaum musyrikin Arab ini, kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan Anda? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka sepakat mengatakan Allah yang menciptakan. Inilah keimanan mereka, kata Ikrimah. Inilah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada level rububiyah saja. Ya. Padahal ini belum cukup. Tapi dalam masalah ibadah, wahum ya'buduna ghairahu. Tapi mereka malah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyahnya nol, enggak ada. Nah, ini yang membuat mereka menjadi orang-orang musyrik. Nah, asyraka yusyriku, musyrik itu apa? Orang yang menyekutukan. Orang yang menyekutukan. Jadi maksudnya apa? Dia menyembah kepada Allah tapi juga menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Jadi nyembahnya kepada dua. Kalau dia murni hanya kepada Allah saja, maka ini disebut apa? Orang beriman, mukmin, muslim. Ini yang ibadah hanya kepada Allah saja, ini mukmin muslim. Kalau orang yang menyembah kepada berhala saja, enggak menyembah kepada Allah sama sekali, ini disebut apa? Kafir asli ini,
kafir asli. Dan dia juga termasuk wasaniyun, para penyembah berhala. Ini jelas kafirnya. Nah, ada orang yang menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, dalam beberapa hal dia minta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga ternyata beribadah kepada selain Allah. Dia punya Tuhan-Tuhan, patung-patung yang dia sembah, atau dia punya para orang-orang yang sudah meninggal dia sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesyirikan, musyrik, disebut apa? Musyrik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Nah, inilah kesyirikan. Ya, orang musyrik demikian. Dia ditanya, siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Itu iman kepada Allah. Betul di situ. Tapi giliran suruh menyembah, dia masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mujahid juga mengatakan hal yang sama ya. Ini kita kumpulkan beberapa perkataan ahli tafsir. Imam Mujahid juga mengatakan keimanan mereka itu imanuhum qauluhum. Ya, keimanan orang-orang musyrik itu adalah ketika mereka mengatakan Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna. Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang mematikan kita. Fahadha imanun. Inilah keimanan. Tapi ma'asyirki ibadatihim ghairahu. Tapi mereka melakukan kesyirikan. Ya, menyekutukan Allah dengan beribadah kepada selain Allah. Ini poinnya. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bin Zaid mengatakan, "Laisa ahadun ya'budu ma'allahi ghairah illa wa huwa mu'minun billahi wa ya'rifu anna Allaha rabbuhu." Ya, tidaklah seseorang beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Maksudnya, tidaklah seseorang melakukan kesyirikan, yaitu dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada Tuhan selain Allah, kecuali dia meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Rabbnya. Ya. Wa anna Allaha khaliquhu wa raziquhu. Dan dia juga meyakini Allah itu pencipta dia, Allah memberikan rezeki kepada dia. Tapi dia yusyriku bihi, tapi dia melakukan perbuatan apa? Kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, memberikan ibadahnya, peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk kesyirikan atau keimanan orang-orang kaum musyrikin. Nah, di sini kita tahu kenapa orang musyrik Arab itu disebut musyrikin. Kenapa? Dia punya keimanan sedikit tuh tentang iman, meyakini Allah itu pencipta dia, Allah memberikan rezeki kepada dia, tauhid rububiyahnya sudah benar. Tapi giliran suruh ibadah enggak mau. Malah menyembah masih kepada tuhan-tuhan mereka, patung-patung mereka. Ada di antara mereka beribadah kepada Allah juga, minta kadang kepada Allah. Nanti akan dirinci ya pembahasan ini. Nah, dirinci. Ya. Mereka iman kepada Allah dalam satu hal, tapi dalam hal yang lain mereka melakukan kesyirikan. Mereka masih menyembelih untuk selain Allah. Diberikan kesembelihan itu kepada selain Allah. Bernazar kepada selain Allah. Bahkan mereka sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, qulu la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, yang artinya adalah tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang konsekuensinya dia harus meninggalkan seluruh tuhan-tuhan yang mereka sembah selama ini, dan dia harus hanya beribadah kepada Allah saja. Mereka enggak mau. Yastakbirun, kata Allah, mereka sombong, mengingkari hal itu dan tidak menerima kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kesyirikan mereka. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, kenapa terjadi demikian? Kenapa orang-orang musyrik Arab ini seperti itu? Karena kalau kita lihat kembali ke sejarah awal, ini kan berada di Mekah, ya atau tidak? Di zaman Nabi Muhammad SAW dan sebelum Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala pernah utus untuk menempati Mekah? Siapa? Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada siapa? Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ismail juga. Ya kan? Kan Nabi Ibrahim dahulu di tempat lain. Ada punya istri namanya Sarah.
Kemudian beliau punya istri lagi namanya Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail yang akan menjadi nabi. Nah, Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah. Ke Mekah untuk apa? Untuk membangun Ka'bah bersama Hajar dan Ismail saat itu masih kecil. Kita tahu sejarahnya insyaallah ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya yaitu yang bernama Hajar dan juga anak yang masih bayi yaitu siapa? Ismail yang nanti akan menjadi Nabi Ismail ya, untuk ditempatkan di Mekah. Mekah di situ sudah ada sebenarnya bangunan Ka'bah itu. Makanya Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan bangunannya. Ya, meninggikan bangunannya. Makanya di ayat surah Al-Baqarah itu wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan tembok-temboknya Ka'bah itu. Tapi sebelumnya sudah dibangun, wallahu taala alam. Jadi seperti itu sejarahnya. Kemudian Nabi Ismail di situ masuklah sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim. Allah menceritakan hal itu dalam surat Ibrahim di mana Nabi Ibrahim mengatakan, berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keluargaku ini, sebagian dari keturunanku ini di satu lembah. Artinya kita lihat lembah itu adalah satu tempat dataran rendah di antara gunung-gunung. Jadi Allah itu melihat Makkah itu, Ka'bah itu di bagian lembahnya. Sekitarnya itu gunung-gunung. Gunung itu batu-batu, Pak. Kalau di Indonesia ini kan gunungnya tanah banyak, pohonan. Di sana batu-batu, memang batu, betul-betul batu besar. Ya, di situ tandus, nggak ada apa-apa. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tempatkan sebagian dari keturunanku ini, Hajar dan Ismail ini dan nanti keturunannya, saya tempatkan di satu lembah yang tidak punya pohonan sama sekali, nggak ada pohon, tandus. Inda baitikal muharram, tapi ada keistimewaannya, yaitu di situ ada rumahmu yang dihormati, yang memiliki keutamaan, yaitu apa? Ka'bah. Ya, ini sudah ada di situ Ka'bahnya. Ya, cuman nanti baru dibangun, ditinggikan lagi ketika Nabi Ismail sudah mulai besar. Ini yang ada di surat Al-Baqarah. Nah, tapi lihat, untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka melaksanakan sholat. Sholat di zaman Nabi Ibrahim ada atau tidak? Ada. Tata caranya gimana? Wallahu alam. Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Waktunya mungkin berbeda. Sama nabi-nabi yang lain juga ada syariat sholat, tapi mungkin waktunya berbeda, caranya berbeda. Tapi di situ ada sholat. Di itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam, tauhid, murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajar juga beriman. Ismail alaihissalam juga beriman. Yang nanti ketika di situ nanti kemudian ada sejarah apa? Munculnya air Zam-Zam. Ya, sejarahnya luar biasa. Bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim, bagaimana tawakalnya Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Di mana ketika ditinggal seperti itu sendirian, bayangkan seorang ibu baru punya anak kecil ditinggal sendirian di lembah tersebut yang nggak ada tanaman sama sekali, air juga nggak ada. Paling bekal hanya satu kantong air atau makanan sedikit saja. Tapi lihat bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim, karena ini perintah dari Allah. Hajar juga demikian, ketika Nabi Ibrahim pulang, Hajar tanya-tanya, wahai Ibrahim, apakah Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk kami tinggal di sini? Nabi Ibrahim mengatakan iya. Oh gitu. Kalau Allah yang memerintahkan, idzan lan yudayyi'ana. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Pasti Allah akan menolong kita. Allah akan membantu kita. Maka demikianlah Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil. Lalu Hajar berusaha untuk mencari minuman bagi siapa? Putranya, yaitu Ismail. Sehingga beliau melakukan apa? Lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Karena kalau antum melihat
Aspal itu kalau panas ada fata morgana, ada seolah-olah ada apanya? Air. Sama, gunung pasir juga demikian. Pegunungan kalau panas itu ada air. Oh, di bukit sana kayak ada air. Dia datang ke sana. Nggak ada juga. Balik lagi ke sofa. Balik lagi ke Marwah. Sampai berapa kali? 7 kali. Jadi dari sofa ke Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di situ. Makanya syariatnya juga demikian sampai 7 kali. Setelah itu Allah berikan mukjizatnya. Ada riwayat mengatakan bahwa Allah mengutus siapa? Malaikat Jibril untuk menusukkan sayapnya ke bumi sehingga muncullah air Zam-Zam. Ada yang mengatakan hal yang lain. Intinya muncul di situ apa? Muncul air yang sebagai mukjizat terbesar, yaitu air Zam-Zam yang sampai sekarang ngalir. Diambil berliter-liter sama setiap yang haji, setiap yang umrah, nggak habis-habis. Airnya segar dan itu air terbaik yang ada di muka bumi ini. Ilmuwan juga sudah meneliti itu tentang khasiat air tersebut yang luar biasa. Di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa air Zam-Zam itu adalah ta'amu tu'min wa saqa'u suqmin atau shifa'u suqmin atau kama qala, atau seperti yang Rasulullah sabdakan. Tapi artinya kurang lebih air Zam-Zam itu adalah makanan yang mengenyangkan dan juga minuman yang bisa menyembuhkan penyakit. Maka luar biasa. Iya, ketika umrah kemarin juga ketika anak lapar, minum sebentar udah kenyang, subhanallah. Langsung betul-betul kenyang. Tapi tetap makan nanti, makan nasi. Tapi betul-betul bisa kenyang, masya Allah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Air Zam-Zam ini juga Rasulullah mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan kegunaan apa untuk diminumnya, sesuai niat kita mau buat apa. Antum mau buat obat bisa jadi obat, bisa buat kenyang bisa jadi kenyang, bisa buat segar bisa jadi segar, ya. Dan ketika kita minum air Zam-Zam disunahkan untuk membaca doa, yaitu pertama bismillah seperti biasa minum biasa, tangan kanan, kemudian baca apa doa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang luas dan juga kesembuhan dari segala penyakit. Nah, baru kita minum. Nah, itu masya Allah, nikmat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengunjungi rumah Allah, Baitullah yaitu Ka'bah, dan bisa meminum air Zam-Zam di sana dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kemudian itu sedikit sejarah tentang bagaimana proses Nabi Ibrahim berada di Makkah. Dan juga Nabi Ismail di situ nanti tumbuh besar, beliau berdakwah. Ada kabilah dari Yaman yang datang kemudian izin tinggal di sekitar Ka'bah tersebut, sekitar Ka'bah tersebut sehingga ramailah masyarakat di situ, tinggal di situ. Dan mereka semuanya beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Karena dakwahnya siapa? Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nah, itu tauhid itu berada, namanya disebut agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah, yaitu agama yang lurus, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, yang berjiwa lurus, berhati lurus, bertauhid kepada Allah, jauh dari kesyirikan. Beliau adalah seorang muslim, beragama Islam yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi Ibrahim dari tuduhan-tuduhan orang-orang Nasrani yang mereka mengklaim bahwa Nasrani itu agamanya Nabi Ibrahim. Orang Yahudi mengatakan Yahudi itu agamanya siapa? Ibrahim. Orang musyrik Makkah mengatakan kami mengikuti nabinya siapa? Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim bukan orang musyrik, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Clear di sini. Karena beliau adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ berturun-turun bertahun-tahun demi tahun itu tetap mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai muncul terjadi kesyirikan
Itu ketika mulai jauh dari agamanya Nabi Ibrahim dan yang diajarkan oleh Nabi Ismail. Mulailah muncul orang-orang yang mulai mengkultuskan Ka'bah, di mana sebagian orang itu mulai kalau datang ke Ka'bah, tawaf, ya syariat tawaf, sa'i itu ada di syariatnya Nabi Ibrahim. Mulai mereka ada yang ngambil batu dari Ka'bah atau batu dari Mekah, ada batu di sekitar Ka'bah itu dia diambil, dibawa pulang ke kampungnya untuk dijadikan apa? Ngalap berkah. Mulai itu kemunculan kesyirikan itu. Muncul pula orang-orang yang mulai yang dipelopori oleh Amr bin Luhai. Kita akan sebutkan ini, pembahasan ini ada di satu kitab khusus yang membahas tentang surat Yusuf ayat 106 yang saya sebutkan tadi, yang dikarang oleh Dr. Fahad bin Sulaiman bin Ibrahim Al-Fahid. Beliau adalah anggota pengajaran di Qism Aqidah, di Fakultas Aqidah dan Mazhab Kontemporer, Kuliah Usuluddin, Fakultas Usuluddin di Riyadh. Beliau membahas tentang imanul musyrikin, keimanan orang-orang musyrik, dan tasdiquhum billahi fi dhawi qaulihi ta'ala, di mana mereka membenarkan Allah dalam masalah tauhid rububiyah tadi. Ya, tapi dalam kesyirikan, dalam ibadah mereka melakukan perbuatan kesyirikan. Itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Kebanyakan mereka beriman kepada Allah, tapi mereka juga melakukan kesyirikan, sebagian dalam surat Yusuf ayat 106 tadi. Beliau menjelaskan bahwa sejarah pertama terjadinya kesyirikan di kalangan bangsa Arab adalah di mana tadi salah satunya di antara pertama, di antara mereka ada yang ngalap berkah dengan mengambil satu batu dari sekitar Ka'bah dan juga di kota Makkah, lalu dibawa pulang ke kampungnya. Untuk apa? Di mana mereka meletakkan itu di rumahnya, lalu mereka melakukan tawaf di batu itu sebagaimana mereka tawaf di Ka'bah di Makkah. Ya. Dan itu mereka lakukan dengan niat yang baik. Niat yang baik. Kenapa? Mereka ingin mengagungkan Ka'bah, mengagungkan Makkah, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Kemudian mereka meskipun demikian, mereka masih tetap haji, tetap umroh sesuai dengan ajarannya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Namun lama kelamaan mereka lupa tentang syariat Nabi Ibrahim. Bahkan muncullah seseorang tokoh yang bernama siapa? Amr bin Amir atau Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Nah, inilah yang pertama kali merubah ajarannya Nabi Ibrahim. Pertama kali merubah ajarannya Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai yajurru qasabahu finnar, fakana awwala man sayyaba sawaib." Saya melihat dalam mimpi saya bahwa saya melihat Amr bin Amir al-Khuzai, tadi Amr bin Luhai tadi. Yajurru qasabahu finnar, dia menarik ususnya di neraka. Ya, disiksa sangat pedih sehingga keluar ususnya, sehingga dia tarik-tarik ususnya tersebut. Nah, maka inilah orang yang pertama kali melakukan perbuatan bid'ah di Makkah. Wa ghayyara dina Ibrahim, dan dialah yang merubah agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wa nasabal authan, dialah yang pertama kali membawa berhala di Makkah tersebut. Ini sejarahnya di mana Amr bin Luhai ini atau Amr bin Amir al-Khuzai ini, dia adalah pemimpin di kota Makkah saat itu, atau dia pembesar di situ. Dan dia pernah keliling ke beberapa kota, di antaranya ke negeri Syam. Di sana dia melihat negeri Syam ini kan menurut sejarah dia adalah negerinya para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul. Di sanalah para nabi dan rasul ada, sehingga seolah-olah inilah kiblatnya agama langit, kan demikian.
Namun ternyata di daerah Syam tersebut sudah terjadi kesyirikan, penyimpangan agama-agama yang lalu. Di sana ada kaum Nasrani, mereka sudah menyembah kepada patung salib, ya, Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus. Demikian pula penyembah-penyembah berhala yang lain juga menyembah berhala-berhala Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ah, Amr bin Luhai melihat mereka menyembah patung-patung tersebut, maka dia tertarik. Oh, kenapa kalian menyembah itu? Mereka mengatakan, ya inilah sejak dahulu nenek moyang kami menyembah patung-patung tersebut. Oh gitu. Akhirnya Amr bin Luhai atau Amr bin Amir al-Khuzai ini tertarik dan membawa patung itu kemana? Dibawa ke Mekah, ditaruh di Ka'bah dengan asumsi bahwa inilah ajarannya nenek moyang mereka. Ya, ada ajaran yang ada pada kota Syam atau negeri Syam di mana mereka adalah keturunannya atau dulu di sana terdapat banyak para nabi dan rasul. Padahal para nabi dan rasul tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada berhala-berhala tersebut. Bahkan dalam mimpinya dia bermimpi didatangi oleh iblis, ditunjukkan kepadanya patung-patung yang dulu pernah disembah oleh siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Apa itu? Wad, la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 patung ini, Pak. Patung yang dulu disembah oleh orang-orang di zamannya Nabi Nuh. Ini patung sebagai prasasti dulunya orang-orang soleh. Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Nah, ini juga dia datangi tempat tersebut, ya, jelek. Ya, dia datangi tempat tersebut dan ditemukan patung-patung tersebut, lalu dia ambil lagi, dibawa ke Mekah tersebut. Maka inilah awal mula munculnya kesyirikan di kota Mekah. Inilah sebagian kenapa terjadi kesyirikan di kota Mekah. Sebab utamanya tadi karena sudah mulai jauh dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, sehingga mereka tidak kembali kepada syariatnya Nabi Ibrahim, tapi malah mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lainnya, terutama yang dibawa oleh Amr bin Amir al-Khuzai tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat beliau karena dia yang pertama kali merubah ajarannya Nabi Ibrahim. Makanya orang-orang musyrik itu, kalau kita lihat sejarahnya orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW itu tadi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka mengatakan Allah menciptakannya. Bahkan mereka ada haji, ya, ada tawaf, itu ada di zaman kafir Quraisy tersebut. Tapi sudah mulai diganti-ganti dengan syariat-syariat yang baru atau bid'ah-bid'ah yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi sejarah tadi kita mengetahui bagaimana proses berubahnya ajarannya Nabi Ibrahim menuju kepada kesyirikan yang ada di kaum musyrikin Mekah itu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, makanya syariatnya Nabi Ibrahim masih ada. Bahkan orang-orang yang masih mengikuti agamanya Nabi Ibrahim masih ada. Di antaranya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk yang masih mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sendiri juga beliau masih mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya beliau ini dan beberapa orang itu masih lurus agamanya. Dia enggak mau tuh menyembah kepada patung-patung yang ada di sekitar situ. Dia enggak mau meminum khamr, mabuk-mabuk, zina dan sebagainya. Dia menghindari itu. Karena masih berpegang kepada agamanya Nabi Ibrahim. Adapun yang lainnya itu masih melakukan kesyirikan. Makanya orang-orang yang musyrik di situ, ya hukumnya seperti orang-orang musyrik setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Makanya berkaitan dengan Abdul Muttalib, bagaimana beliau syirik, melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anak keturunannya kecuali yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sejarah kondisi kaum musyrikin Quraisy di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kita akan melihat apa saja yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Tadi kita ketahui sebagiannya, yaitu diantaranya mereka adalah menyembah patung-patung yang asalnya adalah mereka para orang-orang soleh, di mana mereka menyembah orang-orang yang pernah disembah oleh kaum zamannya Nabi Nuh. Tadi yang dibawa oleh siapa tadi? Amr bin Amir al-Khuzai atau Amr bin Luhai. Ya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ibrahim bin Musa, telah memberitahu kepada kami Ibrahim bin Musa. Haddatsana Hisham an Ibnu Juraij, telah memberitahu kepada kami Hisham dari Ibnu Juraij. Dia mengatakan, Atha berkata dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saratil awthan allati kana fi qaumi Nuhin fil Arabi ba'du amma waddun fakanat likalbin bidaumatil jandal. Jadi patung-patung yang dulu pernah disembah di zamannya Nabi Nuh, ya, di kaumnya Nabi Nuh, itu kemudian disembah pula oleh orang-orang Arab di Makkah tersebut. Karena dibawa sama siapa tadi? Amr bin Amir al-Khuzai. Adapun Wad, kan tadi Waddan, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, wa Nasr. 5 berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Wad itu fakanat likalb, itu disembah oleh kabilah Kalb. Kabilah namanya kabilah Kalbun. Makanya disebut Al-Kalbi. Ada seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Kabilahnya Kalbi gitu. Nah, kabilah Kalb itu menyembah kepada Wad. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan, wa amma Suwa' fakanat li Hudzail. Adapun Suwa' itu berhala ini dimiliki dan disembah oleh kabilah Hudzail. Wa amma Yaghuth fakanat li Murad. Adapun Yaghuth maka dia dimiliki atau disembah oleh Murad, menjadi berhalanya kabilah Murad. Kemudian summa li Bani Ghutaif. Kemudian disembah pula oleh Bani Ghutaif bil Jurf inda Saba, di kota Saba atau di negeri Saba. Wa amma Ya'uq, adapun Ya'uq maka disembah oleh li Hamdan, Bani kabilah Hamdan. Ada wa amma Nasr, adapun Nasr fakanat li Himyar li ali Dzilqila', maka dia disembah oleh kabilah Himyar, Bani Himyar. Inilah beberapa sesembahan yang disembah dulu sama disembah sama kaumnya Nabi Nuh, sekarang kemudian disembah oleh kaum musyrikin Arab. Taib. Kemudian Mekah juga memiliki sesembahan yang lain. Ya, sesembahan yang lain di antara adalah ada Hubal, ya. Ada Hubal, ada yang lainnya juga. Uzza, ya, Lata, Uzza. Mereka juga, orang Arab juga menyembah kepada malaikat dan jin. Ya, mereka juga menyembah kepada malaikat dan jin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Surat Saba ayat 40 sampai 41. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti di hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan semua makhluknya, manusia, jin, semuanya dikumpulkan, malaikat juga dikumpulkan. Kemudian Allah akan berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, apakah orang-orang ini, orang-orang musyrikin ini dulu menyembah kalian? Menyembah kalian wahai para malaikat? Malaikat mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkaulah penolong kami, min dunihim, bukan mereka yang menjadi penolong kami Allah. Mereka sejatinya bukan menyembah kami para malaikat, bal kanu ya'budunal jin, tapi sejatinya mereka sedang menyembah para jin tersebut. Ya, adanya orang-orang yang membuat patung-patung tertentu bentuknya malaikat. Ya, kemudian mereka menyembah kepada patung tersebut. Sejatinya mereka menyembah kepada jin. Jin, setan-setan yang menyuruh mereka untuk menyembah kepada patung-patung tersebut. Seandainya pun tadi patung-patung jin-jin itulah yang menyuruh mereka untuk menyembah kepada patung-patung
tersebut. Ya, di antara mereka juga apabila orang-orang jahiliyah itu kalau mereka pergi melakukan perjalanan di lembah yang tandus atau di tempat-tempat yang mengerikan, maka mereka sambil lewat sambil mengatakan apa? Wahai penghuni lembah ini, aku berlindung kepadamu dari keburukanmu, kan gitu. Mereka berlindung kepada jin-jin yang menghuni tempat-tempat tersebut. Kalau orang kita biasanya apa? Permisi gitu, nyun sewu, minta apa? Minta perlindungan kepada penghuni tersebut. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Jin ayat ke-6, di mana Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya sebagian orang dari kaum manusia mereka meminta perlindungan kepada sebagian laki-laki dari bangsa jin. Padahal jin itu tidak menambah mereka kecuali kesengsaraan. Jadi seperti itu. Sebagian mereka sampai menyembah, mengkultuskan kepada jin-jin penghuni-penghuni tersebut, sehingga ada yang membawa sesajen ke tempat-tempat tersebut, tempat-tempat keramat itu. Biar apa? Biar tidak diganggu sama penghuni lembah tersebut. Nah, ini bentuk kesyirikan, peribadatan mereka kaum musyrikin kepada jin-jin tersebut. Dan juga di antara yang disembah oleh orang-orang musyrik adalah bintang-bintang yang ada di langit tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah kepada matahari dan bulan. Itu juga terjadi di kaum musyrikin Arab. Ya. Wa kanat ta'ifatun minal Arab ya'budunal kawakib. Ada sebagian bangsa Arab yang menyembah kepada bintang-bintang dan juga bulan matahari. Wa hum syirmidzatun min Bani Tamim. Ini adalah sebagian dari kabilah Bani Tamim, di mana mereka menyembah bintang yang disebut dengan Ad-Dibran. Enggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa, Ad-Dibran. Dan sebagian kabilah Laham dan Khuza'ah dan Quraisy mereka menyebut dengan Asy-Syi'ra atau Al-Abur. Asy-Syi'ra itu planet yang lebih besar daripada matahari dan cahayanya itu lebih panas, lebih besar daripada matahari panasnya. Disebut Asy-Syi'ra. Bahasa Inggrisnya apa ya? Lupa. Pernah disebutkan tuh bahasa Inggrisnya. Asy-Syi'ra. Yaitu lebih besar daripada matahari. Ya. Ada juga di antara mereka yang menyembah kepada bintang-bintang tertentu dan dia mengatakan bahwa hujan itu yang menurunkan adalah bintang-bintang ini. Bintang-bintang ini dialah yang menurunkan hujan. Maka ini bentuk kesyirikan orang-orang kafir Quraisy di sebagian mereka. Ada di antara mereka juga menyembah kepada api. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kaum Majusi. Ya. Awalnya kaum Majusi di Persia mereka menyembahnya kepada api. Ya. Dan ternyata bangsa Arab pun ada juga yang menyembah kepada api tersebut, yaitu dari penduduk Al-Bahrain. Penduduk Bahrain dulu di zamannya Nabi Muhammad SAW ada yang menyembah kepada api tersebut karena mereka mengikuti tetangga mereka yaitu bangsa Persia. Mereka menyembah kepada api tersebut. Ya, taib. Inilah beberapa yang disembah oleh orang-orang kaum musyrikin. Ya tadi. Meskipun demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka tetap disebut orang-orang musyrik. Tadi kenapa? Karena mereka punya sedikit keimanan kepada Allah berkaitan dengan apa tadi? Rububiyah. Jadi sebenarnya poin pembahasan kita hanya itu saja. Jadi saya hanya ingin menjelaskan di sini dan di buku ini, di buku yang ditulis oleh Dr. Fahad ini juga hanya ingin menjelaskan bahwa keimanan kita kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sempurna. Harus sempurna dalam iman yang wajib ini, 3 hal ini. Kita harus meyakini Allah lah yang menciptakan, mengatur, memiliki, memberikan rezeki kepada alam semesta ini, tauhid rububiyah ini. Dan juga kita meyakini dengan asma wa sifat, nama-nama Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang sempurna, kita tetapkan itu semuanya. Dan juga kita harus tauhid uluhiyah,
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ini harus terkumpul dalam keimanan kita kepada Allah. Jangan lepas salah satunya. Kalau kita hanya beriman bahwa Allah pencipta kita, mengatur rezeki kita, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, tapi dalam prakteknya kita tidak beribadah kepada Allah, atau justru kita melakukan kesyirikan, maka keimanan ini sama dengan keimanan siapa? Kaum musyrikin Arab. Kaum musyrikin Arab seperti itu. Ya, jangan pula kita melakukan yang selanjutnya, yaitu apa namanya? Kita iman Allah menciptakan, Allah mengatur, mengatur alam semesta. Kita juga bertauhid dalam ibadah kita, ikhlas karena Allah, semua ibadah kepada Allah, tapi kita mengingkari sebagian nama-nama Allah atau mengingkari sebagian sifat-sifat Allah. Ini juga tidak dibolehkan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ini harus kita lengkapi dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, orang-orang musyrik tadi hanya sekedar masalah mengimani Allah itu yang menciptakan, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Hanya sekedar itu saja. Dalam praktek ibadah mereka nol. Bahkan mereka melakukan kesyirikan, penyembahan kepada berhala-berhala yang telah kita sebutkan tadi. Ya, ada beberapa poin yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan keimanan orang-orang musyrik tadi. Yang pertama, orang-orang musyrik tadi mengimani dan meyakini bahwa Allah lah pencipta, pengatur, pemberian rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut hal itu dalam surat Yunus ayat 31, di mana Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada kaum musyrikin Arab itu, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Baik rezeki dari langit ataupun dari bumi, siapa? Ya. Siapa pula yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa pula yang bisa menghidupkan yang mati dan yang mematikan yang hidup? Siapa pula yang bisa mengatur alam semesta ini? Maka mereka sepakat, mereka mengatakan yang mengatur, yang bisa menciptakan, yang bisa mengatur itu semuanya adalah Allah. Maka mereka punya keimanan ini, tapi mereka melakukan kesyirikan dalam masalah ibadah. Maka Nabi Muhammad diperintahkan, faqul afala tattaqun. Maka sampaikan kepada kaum musyrikin itu, wahai Nabi, afala tattaqun, kalau kalian meyakini itu, tauhid rububiyah itu kalian yakini, maka kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa engkau tidak beribadah saja kepada Allah, tinggalkan seluruh ibadah kepada berhala-berhala yang lain? Kan gitu. Kan konsekuensinya seperti itu. Kalau kita tahu Allah yang menciptakan, Allah ya minta saja kepada Allah, beribadah kepada Allah, tinggalkan penyembahan kepada orang-orang soleh, kepada para nabi, kepada berhala-berhala, patung-patung atau tempat-tempat keramat tersebut. Nah itu sebagian ayat berkaitan dengan keimanan kaum musyrikin dan kesyirikan mereka sekaligus. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula bahwa orang-orang musyrik Arab ini, mereka doanya juga kadang kepada Allah, tapi hanya dalam keadaan sulit. Kalau kepepet mintanya kepada Allah, tapi kalau lagi tenang-tenang, lagi rezeki lancar, lagi sehat, mereka menyembah kepada Tuhan selain Allah. Lihat di surat Al-Ankabut ayat ke-65. Al-Ankabut ayat ke-65, Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka menaiki kapal, berada di lautan, gelombang yang sangat besar, ombak yang sangat besar, maka mereka di situ takut, kepepet. Ingat, dia masih punya keyakinan Allah yang mengatur alam semesta, termasuk mengatur laut ini siapa? Allah. Maka apa yang mereka melakukan? Orang musyrik ini da'awullaha mukhlishina lahuddin. Maka orang musyrikin ini berdoa kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan doa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan kami. Lihat, subhanallah. Ini orang-orang musyrik di zamannya Nabi Muhammad SAW. Di kondisi kepepet, susah, sulit, minta kepada Allah. Allah kabulkan enggak?
Allah kabulkan. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tapi ketika Allah sudah selamatkan mereka sampai ke pantai, di daratan, mereka balik lagi nyembah kepada Lata, Uzza, Manah, kepada Hubal, kepada kepada Wad dan Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr, kepada tuhan-tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini kaum musyrikin. Parah seperti itu. Maka disebut orang musyrik. Maka kita di zaman now jangan sampai kebalik atau jangan sampai lebih parah daripada orang-orang musyrik. Lagi kesusahan mepet datang ke dukun. Mepet susah nih rezeki mampet datang ke tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, ke patung-patung lain. Bahaya. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang ini ternyata lebih parah daripada orang-orang musyrik di zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad tadi, kalau dia santai-santai nyembahnya kepada patung-patung itu. Tapi ketika mepet, sakit parah atau dalam keadaan tadi di atas kapal, gelombang lautan yang sangat dahsyat, ombak yang sangat sangat bergejolak, baru mereka doanya kepada Allah ikhlas. Lihat. Di sini poin juga bahwa ketika kita berdoa dengan ikhlas, maka Allah akan kabulkan. Bayangkan, ini orang musyrik yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah kabulkan karena mereka ikhlas. Ya, maka ketika kita sebagai orang muslim yang betul-betul muslim, mukmin tauhid kepada Allah, jangan ragu lagi tentang doa ini, harus mintanya kepada Allah dengan tulus, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang musyrik ini beriman dan meyakini bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Dan dialah yang menghidupkan tanah atau bumi setelah kering, kerontang, setelah mati. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut juga, ayat ke-63. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Apabila engkau bertanya kepada mereka kaum musyrikin Arab, siapa yang menurunkan air hujan dari langit? Lalu siapa yang menghidupkan tanah setelah kering kerontang itu, kemudian tumbuh-tumbuhan yang subur, yang indah, yang hijau? Maka mereka pasti akan mengatakan itu semua yang melakukan adalah Allah. Luar biasa, ada keimanan di situ. Tapi mereka melakukan kesyirikan dalam ibadah. Qulil hamdulillah, katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah kalau gitu. Kalau kalian mengaku itu, alhamdulillah. Tapi kenapa kalian masih menyembah kepada selain Allah? Kenapa kalian masih menyembah kepada patung-patung, berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian masih mencari rizki atau mencari atau beribadah ngalap berkah kepada kuburan-kuburan atau kepada orang-orang saleh yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala? Afala ta'qilun? Bal aktsaruhum la ya'qilun. Tapi kebanyakan mereka memang tidak berpikir, tidak menggunakan akal sehat mereka, sehingga mereka masih saja beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang musyrik ya juga meyakini bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu adalah penguasa alam semesta. Namun tadi mereka masih melakukan kesyirikan dengan menyembah kepada selain Allah dan menyamakan Allah dengan tuhan-tuhan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-97 dan 98. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idz nusawwikum birabbil alamin. Ini penyesalan orang-orang kaum musyrikin yang sudah masuk ke dalam neraka, kemudian mereka menyesal. Demi Allah, dahulu kami ini betul-betul dalam kesesatan yang sangat nyata. Di mana bentuk kesesatannya? Yaitu idz nusawwikum birabbil alamin. Di mana kami ini menyamakan kalian, menyamakan berhala-berhala ini dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Ya. Bahkan kaum musyrikin itu meyakini bahwa yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menyembuhkan mereka,
yang bisa memenuhi kebutuhan mereka itu hanya Allah saja. Itu mereka meyakini itu. Tapi mereka menjadikan patung-patung ini, berhala-berhala ini, sesembahan selain Allah ini hanya sebagai perantara saja. Ya, mereka meyakini misalnya ketika mereka menyembah kepada orang-orang soleh terdahulu, mereka menyembah kepada para nabi yang mereka sembah, mereka mengatakan ini hanya perantara saja. Ya, karena kami banyak dosa, maka kami menyembah mereka karena mereka adalah orang soleh yang suci, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk kesyirikan. Padahal mestinya kita mendekatkan diri langsung kepada Allah langsung. Berdoa langsung kepada Allah langsung, gak usah pakai perantara tersebut. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan tuhan-tuhan lain itu sebagai penolong-penolong dari selain Allah, mereka mengatakan, kami enggak menyembah mereka. Kami tidak menyembah patung-patung itu murni kepada mereka, tidak. Tapi hanya kami jadikan mereka itu sebagai wasilah, sebagai apa? Perantara yang akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-sedekatnya. Maka ini keyakinan mereka di mana mereka menjadikan tuhan-tuhan lain itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu tidak butuh perantara. Kita tuh langsung saja minta kepada Allah, berdoa langsung minta kepada Allah. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, subhanallah. Itu keyakinan orang-orang kaum musyrikin yang timpang dalam masalah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil-dalil itu sangat banyak sekali. Di antaranya telah kita sebutkan ini. Maka seorang muslim harus melengkapi imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 iman tauhid tadi. Harus tiga-tiganya harus lengkap dalam diri dia. Jangan sampai kita meyakini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin tersebut. Maka inilah pembahasan yang sedikit pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu poin pentingnya sebenarnya, ringkasnya sebenarnya hanyalah iman kita kepada Allah harus tercapai 3 hal tadi. Dia meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta ini, dan Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, dan juga sifat-sifat yang mulia. Dan hanya kepada Allah lah kita beribadah, hanya kepada Allah lah kita memberikan seluruh ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 poin itu. Jangan kita lepas salah satunya, hanya dilakukan sebagiannya, tapi harus 3-tiganya harus lengkap. Karena kalau kita hanya meyakini la ilaha illallah, ya, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berat disembah dengan benar kecuali Allah, lalu dia tidak meyakini Allah adalah pencipta, ini juga salah. Atau sebaliknya, dia hanya meyakini Allah adalah pencipta dia, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka ini juga sebuah kesalahan. Ya, ini pembahasan berkaitan dengan al-isti'anah sebenarnya, meminta tolong. Nanti ada di pembahasan tauhidnya, tauhid uluhiyahnya ada. Jadi rincinya gini, meminta tolong aslinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tapi juga kita dibolehkan meminta tolong kepada orang lain dengan syarat orang lain itu mampu memang mampu melakukan itu secara syariat dibolehkan, secara kebiasaan memang bisa gitu. Jadi saya contoh ini. Tadi syaratnya orang itu hidup. Kalau orang mati nggak bisa lagi minta tolong. Makanya meminta tolong kepada yang sudah meninggal ini maksudnya kesyirikan. Karena berarti dia meyakini ini bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yang mestinya hanya Allah saja yang bisa.
Makanya meminta tolong kepada orang lain disyaratkan orangnya harus hidup. Kemudian orangnya harus ada di depan kita atau pakai HP ada orangnya gitu. Bukan sesuatu yang jauh. Misalnya jauh itu gimana maksudnya? Nggak pakai HP, nggak pakai apa-apa, antum minta tolong, wahai wali fulan, misalnya wahai siapa ya? Wali Ahmad Tijani misalnya. Padahal orangnya di Sudan. Nggak dengar antum, nggak ada. Maka ini termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena orangnya nggak dengar. Karena di situ orang yang meminta kepada orang yang nggak hadir saat itu atau nggak ditelepon, itu berarti dia meyakini wali tersebut dia punya ketuhanan, di mana dia bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia biasa. Jadi syaratnya tadi orangnya memang ada di kita atau bisa ditelepon dan dia mampu untuk melakukannya. Misalnya minta tolong untuk beres-beresin ini, atau minta tolong angkat barang, minta tolong ini. Itu tidak mengapa. Kalau antum minta tolong kepada seseorang yang sebenarnya tidak bisa melakukan itu kecuali Tuhan, maka nggak boleh. Seperti kita minta tolong ke orang untuk menurunkan hujan, minta tolong ke orang untuk meredakan hujan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang itu kan nggak bisa dilakukan kecuali sama Tuhan. Nggak mungkin. Kalau hanya minta tolong, misalnya, tolong pesankan ini, pesankan itu, atau tolong belikan ini, belikan itu. Dia mampu, silakan. Gitu aja poinnya. Makanya ada ayat-ayat dan hadis yang mengatakan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Maka di sini ada tolong menolong yang dibolehkan. Antum minta tolong bantu ini. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah itu akan senantiasa menolong seseorang selama hamba itu menolong saudaranya. Kan gitu, berarti ada saling tolong menolong. Nah, asalnya boleh seperti itu. Tapi seandainya seseorang dia ingin memurnikan, ingin tidak menggantungkan hatinya kepada orang lain, sehingga dia disiplin semuanya dia sendiri, silahkan. Misalnya dia naik motor misalnya, dia jatuh barangnya, dia ambil sendiri. Atau dia melakukan kegiatan rumah, dia nggak minta tolong orang lain. Kalau dia mampu silahkan. Karena dia biar hati itu tidak tergantung dengan orang lain, silahkan itu. Tapi kalau dia mau minta tolong, selama tadi syaratnya orangnya ada dan bisa melakukan itu, maka silahkan dia minta tolong. Sama minta perlindungan, kan gitu. Minta perlindungan juga demikian. Kalau orang itu bisa, ada, silahkan. Misalnya antum lagi dikejar-kejar preman gitu, antum minta perlindungan sama polisi, dan polisi memang berhak dan bisa dia melindungi, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi yang di ayat tadi surat Al-Jin tadi, kan itu orang datang ke satu tempat yang angker, dia minta perlindungan kepada jin nggak kelihatan gitu, dan dia juga nggak tahu jin itu mampu nggak melindungi dia, nggak tahu. Yang terjadi adalah kesyirikan di situ, gitu. Wallahu alam. Seperti itu. Wallahu alam ya. Nanti dirinci nih pembahasannya. Cuma memang tadi agak bertele-tele nih, tapi poin kajian tadi paham ya? Pokoknya keimanan kita, iman kepada Allah harus lengkap tentang itu. Jadi kita tahu orang musyrik itu seperti apa, di mana tadi mereka tahu tuh, meyakini Allah menciptakan, mengatur, ini tahu, masalah rububiyah dia tahu. Tapi giliran suruh ibadah yang murni, ikhlas, tauhid, nggak mau. Itu kelemahan mereka di sana, kesalahan, dan itu kesalahan yang fatal sebenarnya. Makanya kaum muslimin pun harus dianjurkan tadi, harus betul-betul tauhidnya lurus. Kesyirikan itu harus dijelaskan, ini syirik nggak boleh, biar dia selamat. Jangan sampai dia meyakini hal-hal yang tidak dibenarkan, atau dia keimanannya malah sama seperti keimanan orang musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Itu memang judulnya pun sebenarnya agak aneh. Imanul musyrik, keimanan orang musyrik. Orang musyrik kok beriman, kan repot. Tapi tadi poinnya maksudnya itu. Poinnya ada keimanan teman nggak bermanfaat bagi mereka. Nggak bermanfaat. Makanya mengajarkan kita tauhid kepada umat itu penting karena itu. Penting karena itu. Jadi harus konsekuensinya tauhid ibadahnya itu harus betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk yang lainnya. Cukup lah ya. Semoga bermanfaat. Baik,
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.